Hai semuanya, perkenalkan saya Muhammad Fahmi Almahrizi dengan NIM 70125126 dari Program Studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi yang sangat krusial bagi perkembangan dunia digital saat ini, yaitu konsep sistem informasi. Seringkali kita mendengar istilah sistem informasi, tetapi di sisi lain juga kita bertanya-tanya, apa itu sistem informasi? Mengapa organisasi modern banyak yang bergantung eh, pada sistem informasi ini? Nah, di sini saya akan menjelaskan 5 poin utama, yaitu yang pertama definisi sistem informasi, yang kedua komponen sistem informasi, yang ketiga karakteristik, yang keempat manfaat dan tujuan, dan yang kelima itu ada perkembangan dan jenis. Mari kita langsung ke pembahasan yang pertama. Kita mulai dari bab 1, yaitu definisi sistem informasi. Sistem itu didefinisikan sebagai sekumpulan elemen atau komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai satu tujuan tertentu. Ketika digabungkan dengan informasi dan teknologi, maka sistem informasi menjadi sebuah kesatuan yang mengintegrasikan manusia, teknologi, dan proses bisnis untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, bahkan mengolah serta menyebarkan informasi guna mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, pengendalian, analisis, dan visualisasi dalam suatu organisasi. Ada satu hal mendasar yang wajib banget diketahui bagi mahasiswa sistem informasi atau bagi orang yang memang ingin mendalami sistem informasi, yaitu adalah perbedaan data dan informasi. Data itu adalah fakta mentah yang belum diolah. Data ini itu bersifat acak, ya. Contoh sederhananya adalah nilai ujian gitu. Ada 85, 90, 70, dan lain-lain. Dan nilai-nilai ini atau data ini tidak bisa digunakan langsung untuk pengambilan keputusan. Jadi harus diolah dulu. Nah, data yang sudah diolah dan diproses serta memiliki makna itu adalah informasi. Contohnya adalah ketika nilai-nilai tadi yang masih mentah tadi itu diproses lalu menjadi rata-rata nilai kelas. Contohnya rata-rata nilai kelas sama dengan 81,67. Maka itu adalah sebuah informasi yang mana dapat langsung digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, dari sampai sini harus kita pahami apa itu data dan informasi ya. Jadi sudah paham perbedaan data dan informasi. Masuk ke bab 2, itu komponen sistem informasi. Sistem informasi ini terdiri dari 5 komponen utama yang saling berkaitan dan saling berinteraksi. Yang pertama ada hardware. Hardware adalah perangkat keras seperti laptop ataupun PC yang kita gunakan untuk memproses sebuah data. Yang kedua ada software atau perangkat lunak yang mencakup sistem operasi seperti Windows atau Linux, hingga tools basis data dan pengembangan. Yang ketiga ada data. Data ini baik yang terstruktur dalam tabel database maupun yang tidak terstruktur seperti file dokumen. Yang keempat ada brainware atau people, yaitu manusianya, yaitu kita. Mulai dari sebagai programmer, ya, sistem analis hingga pengguna akhir. Dan yang terakhir yaitu prosedur serta jaringan yang mengatur alur kerja dan menghubungkan perangkat melalui internet. Sampai sini harusnya sudah bisa kita pahami apa saja komponen-komponen utama di dalam sistem informasi. Masuk ke bab selanjutnya, yaitu karakteristik sistem informasi. Agar sebuah informasi yang dihasilkan itu berkualitas dan efektif, sistem harus memenuhi beberapa karakteristik penting. Di antaranya ada akurasi, artinya bebas dari kesalahan dan
mencerminkan kondisi sesungguhnya. Yang kedua ada ketepatan waktu dan relevansi. Mengapa ini penting? Karena tujuan utama dari sistem informasi adalah mendukung pengambilan keputusan manajemen dan meningkatkan efisiensi peroperasional organisasi. Hanya ada manfaat dan tujuan sistem informasi. Sistem informasi memiliki 5 tujuan utama dan memberikan manfaat bagi organisasi, manajemen maupun pelanggan. Yang pertama yaitu mendukung pengambilan keputusan. Sistem informasi menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu bagi manajemen untuk membuat keputusan yang lebih baik. Yang kedua, meningkatkan efisiensi operasional. Mengotomisasi proses bisnis berulang sehingga mengurangi waktu dan biaya operasional. Yang ketiga, pengendalian dan koordinasi, yaitu membantu manajemen memantau, mengendalikan, dan mengkoordinasi aktivitas organisasi. Selanjutnya, komunikasi dan kolaborasi, yaitu memfasilitasi pertukaran informasi antar departemen, cabang, ataupun mitra bisnis. Yang terakhir, yaitu keunggulan kompetitif, yaitu memberikan keunggulan bersaing melalui inovasi produk ataupun layanan berbasis teknologi informasi. Masuk ke bab 5, yaitu perkembangan dan jenis sistem informasi. Jika kita lihat, perkembangan sistem informasi ini sudah sangatlah jauh, yang mana pada awalnya di era 1950-an hanya digunakan untuk otomasi pembukuan sederhana untuk penggajian atau electronic data processing (EDP). Hingga kini di era 2020-an, kita sudah berada di masa digital transformation yang melibatkan cloud computing, big data, dan bahkan generatif AI. Di tingkat implementasi organisasi, sistem ini dibagi berdasarkan piramida manajemen, mulai dari level operasional di bawah yang menggunakan TPS untuk mencatat transaksi harian hingga level eksekutif di puncak yang menggunakan Executive Information System atau ACE untuk memantau performa strategis perusahaan. Sebagai kesimpulan, memahami konsep dasar sistem informasi bukan hanya tentang mempelajari komputernya saja, melainkan tentang bagaimana kita bisa mengintegrasikan antara manusia, teknologi, dan proses bisnis demi menciptakan efisiensi dan inovasi di masa depan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga penjelasan singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih yang sudah memperhatikan dari awal hingga akhir, dan sampai jumpa.